keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang nggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Lau nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Satu di akhir halaman 77 di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya, Allahumma sholli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'watid. Nomor 7 pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8 pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca sholawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, zayyinu majalisakum bis salati 'alan nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca sholawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya? Iya. Ya, ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahu la. Ya, terus ditambah Allahumma sholli. Shalawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahu la ilaha illal qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak baca selawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibnu Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya, Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca salawat karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong
Jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing juga nggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca sholawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 2-3 pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar muqaddimah Allah innal hamdalillah nahmadu sallallahu ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah baca salawat karena mau memberi nasihat, pengajaran dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan. Disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat antum wudu, sholat 2 rakaat, baca sholawat kemudian langsung baca istighfar, insyaallah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adznaba dzanban summa tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudu, memperbaiki wudunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, nih saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih solusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masya Allah, sholli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam sholawati dulu orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompetnya. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, rezeki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innal hamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul bukan hanya membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada. Ya enggak gitu. Masuk masjid, melihat WA, masuk rumah, Allahumma sholli ala Muhammad. Buka bismillah, gitu kan? Masya Allah. Setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul, laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut. Yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas. Ada buku nanti menarik, ensiklopedi alam gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma sholli ala Muhammad ya.
Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma sholli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khalal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang nggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah nggak punya duit, baca sholawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39 pada saat hendak tidur juga baca sholawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallahumma.